kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang tidak wajib jangan katakan wajib, haram bahkan kita dosa mengatakan bahwa wajib zakat padahal belum wajib zakat. Sekarang banyak zakat profesi, dikit-dikit profesi. Berapa sih gajinya sampai kena zakat profesi? Kenapa kita senang ngambil hartanya orang? Tiba-tiba kena zakat profesi. Satu kantor kena zakat profesi. Gajinya cuma berapa coba? Gimana rambu-rambu zakat profesi? Mewajibkan zakat, kalau tidak wajib, haram. Dia tidak wajib zakat, lalu kita wajibkan haram. Wong jual aset kok wajib zakat, dari mana coba? Anda punya tanah, Anda jual laku 1 miliar. Nggak wajib zakat. Karena Anda jual, bukan jual beli. Ini makanya kita harus jelas. Tapi Anda ini baik, luar biasa. Anda anggap saja sudah wajib zakat memang. Cuman perlu dicek, jangan-jangan tidak wajib zakat. Kita tidak boleh dolim kepada orang fakir, lalu tidak kita beri zakat. Kita tidak boleh dolim kepada orang kaya, yang tidak wajib kita jadikan wajib. Nggak boleh. Biarpun Anda triliunan duit Anda, zakat fitrah Anda tetap 2,5. Nggak ada zakat excellent, zakat apa, zakat ini. Anda orang kaya istimewa, zakatnya 1 ton. Nggak ada, tetap 2,5 kilo. Lebihkan haram, hati-hati. Islam itu adil. Ya, kita ingin tahu apa sih yang Anda sebutkan tadi? Anggap saja oke lah sudah wajib zakat. Anggap saja pertokoan. Pertokoan akhir tahun, haul. Ya, pas haulnya berputar 1 tahun, dia menyebutkan bulan ruah, bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Cuman memang kadang-kadang kalau zakat dikumpulkan di bulan begitu, waduh teramat berat. Ya Allah, saya harus mengeluarkan 2,5 juta. Ya Allah. Gimana kalau saya cicil per bulan? Baik, taqdimu zakat qabla waqti. Bagaimana hukum membayar zakat sebelum datang waktu haul? Kan syaratnya Anda nisab, ada haul. Tapi ini belum, tapi hanya dugaan saja. Saya cicil sekarang. Dijawab, sah untuk meringankan Anda. Misalnya, hitungannya nanti. Sekarang nggak saja kita seperti meminjamkan. Kita bagi orang fakir. Saya kasih, ini misalnya zakat saya 2,5 juta. Di haul nanti. Hitungannya adalah nanti. Pas akhir haul, akhir tahun berdagangan ya, bukan akhir tahun hitungan, akhir perdagangan, perputaran. Setelah itu, setelah dihitung, ternyata saya wajib mengeluarkan 2,5 juta. Nah, 2,5 juta itu hitungan ini yang dipatuhi. Adapun cicilan, kalau lebih nggak bisa ditagih lagi. Misalnya saya cicil per bulan 200, 300 deh. Saya bilang 300 fakir miskin di sana, 300 fakir miskin sini. 300 kali 12 berapa? Nggak bisa ngitung, senang duitnya aja. Berapa? 3 juta. 3.600.000. Tak taunya akhir tahun pas dihitung cuma 2,5 juta. Tapi saya sudah ngasih 3.600.000. Ya itu lebihnya jadi sedekah. Jangan ditarik lagi, kasihan dong orang fakir. Tapi kalau kurang, saya nyicil 100-an juta deh, 100.000 deh. Nah kan ringan ya, setiap bulan saya 100.000 untuk fakir sana, 100.000 untuk fakir. 200 deh pas ngepres mirip-mirip banget. 200 untuk orang fakir sini, 200 sana, 200 sana. Pas akhir tahun 12 bulan kan 2.400.000. Tinggal kurang berapa? 100. Tambah 100 sudah selesai. Hitungannya seperti itu. Kalau kelebihan Anda tidak boleh narik lagi. Kenapa? Atas utang enggak? Kalau utang harus janji dong. Anda sudah ngasih ke orang kok, mau ditarik lagi. Sebab kalau kita memberikan pada orang dewasa tanpa ada akad, namanya hadiah. Anda tiba-tiba ngasih ke saya duit ini, saya terima hadiah. Anda tagih, bu yang utang, oh enggak ada akad kok, utang-utangan apa? Enggak ada utang. Kurang lebih seperti itu bahasa fikihnya. Jadi nggak bisa ditarik lagi yang sudah Anda belikan jadi sedekah. Zakatnya 2,5, jadi boleh. Bahkan itu meringankan, mudah. Tapi kalau akhir bulan, waduh, apalagi yang zakatnya sampai ratusan juta, itu bisa stres tuh. 100 juta. Pelit banget Mas. Baik, kemudian boleh seperti itu. Boleh ya diberikan pada 2, 3, 4, 5 orang boleh. Orangnya tetap juga boleh. Fakir ini diberi lagi. Bulan-bulan fakir itu boleh lagi. Bulan fakir ini boleh lagi. Berbeda tentang masalah keutamaannya seperti apa, apakah diratakan dan sebagainya. Lihat kondisinya, keadaan yang membutuhkannya. Yang jelas dengan cara yang Anda sebutkan adalah sah. Kemudian yang kedua, ada orang yang mempunyai hutang. Oh ya, utang. Ada orang punya utang kepada Anda 1 juta rupiah. Kebetulan Anda pengen bayar zakat. Dia fakir ya. Di samping punya utang, dia fakir juga. Maka dia berhak menerima zakat dari Anda. Apakah boleh utangnya itu Anda potong dari zakat yang Anda berikan kepada dia? Jawabannya tidak boleh.
Lalu bagaimana caranya? Anda kasih uang 1 juta kepada dia, lalu sampaikan, kamu punya utang loh. Karena ini zakat adalah miliknya dia. Zakat miliknya dia, Anda tidak boleh ngatur duitnya dia. Langsung Anda jadikan potongan hutang Anda, nggak bisa. Karena bisa jadi dia punya utang lebih dulu harus bayar daripada Anda loh ya. Bisa jadi dia adalah lebih memerlukan daripada membayar utang kepada Anda. Sebab bayar utang itu tidak wajib kecuali mampu. Mungkin anaknya mau makan dan sebagainya. Makanya ini harus pahami mana ini. Main potong aja, nggak bisa. Ya, kamu sebenarnya bayar zakat. Kalau dia maunya pasti mau, tapi mau terpaksa bisa jadi. Iya Pak Ji, iya. Aduh lumayan 1 juta, anakku nggak makan mau sekolah ini. Jadi Anda nggak boleh. Ya, maka karena Anda sudah pengen niat ibadah, waktu meminjamkan juga ibadah, jangan dirusak dengan hawa nafsu Anda. Anda sampaikan, Pak, ini ada zakat untuk kamu 1 juta. Aku hanya ngingetkan loh ya, kamu punya utang nih. Kalau pengen bayar silahkan. Kalau masih ada perlu yang lain, oke lah. Oh ini orang belum banget, pasti dia. Kalau memang waktunya bayar. Mungkin dia mengatakan, iya saya lebih perlu. Kenapa? Istri saya sakit. Loh, bisa jadi begitu. Anda jangan ngatur. Itu bukan duit Anda kok. Selagi dijadikan zakat bukan milik Anda. Dan juga harus, nah ini termasuk orang kaya ngatur duitnya orang fakir. Zakat jadikan sembako, minyak goreng mahal-mahal dan sebagainya. Dari mana itu? Kan ada sekarang bagi-bagi zakat, kasih sembako, minyak goreng. Itu orang fakir minyak goreng 1 kilo hanya 4.000 tok. Cuman ini orang kaya kan kelas elit supermarket. Dia ngenes, ya Allah kalau jadi duit kan bisa untuk ini. Anda jangan ngatur. Anda sediakan kepada mereka kalau bukan zakat tijarah, perdagangan, kasihkan uang. Biar dia belanja apa saja. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau utang nggak boleh Anda main potong hutang untuk bayar zakat, tidak bisa. Anda belum bayar seperti itu. Bayarkan zakat kepada dia, setelah itu terserah. Itu miliknya dia, mau diapain. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.